Di awal cerita, diperlihatkan sebuah acara pelelangan sebuah teluk hijau. Lelang itu dimenangkan oleh pengusaha muda bernama Liu. Malam harinya, Liu mengadakan pesta perayaan yang dihadiri oleh tamu-tamu penting. Dia menawarkan kerjasama dengan beberapa investor. Di tengah perayaan pesta, seorang wanita bernama Roland membuang jam tangan mahalnya ke kolam renang, supaya para wanita yang mengelilingi Liu segera berebut mengambilnya dan meninggalkan Liu sendiri. Roland mengajak Liu untuk bekerja sama, untuk sama-sama mengelola proyek teluk hijau. Dan mereka pun sepakat untuk bersatu. Saat Liu ingin mencium Roland, tiba-tiba muncul seorang gadis aneh yang memberikan nomor HP pada Liu. Gadis aneh itu bernama Shan. Tak disangka, ternyata gadis aneh tadi adalah seorang putri duyung yang menyamar sebagai manusia. Dia dikirim oleh para duyung dan manusia gurita untuk menemui Liu. Ternyata para duyung ini tinggal di sebuah teluk hijau yang baru saja dibeli oleh Liu. Proyek yang dijalankan Liu ini sangat merusak ekosistem, terutama dengan adanya sonar. Sonar bisa melukai bahkan membunuh semua makhluk laut. Karena itu banyak sekali duyung yang jadi korban. Shan ditugaskan untuk merayu Liu, lalu membunuhnya setelah ada kesempatan. Selang beberapa saat, Liu pun menelpon Shan. Dia penasaran dengan sosok Shan. Para duyung termasuk si paman gurita bersiap-siap menanti kedatangan Liu. Namun sayangnya, yang menjemput Shan adalah para bodyguard Liu. Mengetahui hal itu, si paman gurita membekali Shan dengan beberapa peralatan untuk membunuh Liu. Sesampainya di kantor Liu, Shan memulai misinya. Dia meneteskan racun ke minuman yang akan diberikan pada Liu. Tapi sayangnya, minuman itu malah dihabiskan oleh asisten Liu. Dan asistennya pun keracunan, guys. Shan belum menyerah. Dia pakai cara lain untuk membunuh Liu, yaitu dia melemparkan bulu babi. Tapi sialnya, senjata itu malah mengenai dirinya sendiri. Ya salam, dia ceroboh banget kan? Setiap kali nyoba nyerang, selalu aja Shan kena sial. Penampilan Shan udah berantakan banget saat itu. Dia coba cara lain, yaitu mencoba nyerang Liu dengan pisau. Tapi sial lagi guys, Shan malah kena stick golf sampai luka parah. Saat Shan sadar, Liu menyuruh Shan pergi. Namun karena Roland datang ke kantor Liu, jadi Liu pura-pura mau ngajakin Shan kencan. Di tengah perjalanan, Shan mengajak Liu untuk mampir di sebuah taman bermain, sekaligus tempat kulineran kaum jelata. Nah, saat asik makan, tiba-tiba Liu nangis. Bukan tanpa sebab, guys. Liu nangis karena ingat masa kecilnya, yang hidup serba kekurangan. Itulah mengapa Liu bertekad jadi orang yang kaya raya dan berkecukupan. Shan pun gak tega lihat Liu sedih. Dia mulai nyanyiin lagu dan diikutin sama Liu. Namun ternyata nada tinggi Shan membuat benda-benda di sekitarnya pada pecah. Lampu-lampu di sekitar pun pecah semua. Liu pun mengantarkan Shan pulang sampai di depan rumah. Tapi Shan terlihat sangat khawatir. Shan tahu kalau semua duyung dan manusia gurita udah siap-siap mau bunuh Liu. Jadi Shan langsung masuk rumah dan langsung nutup pintu. Semua duyung pun marah pada Shan karena udah berkhianat. Sepertinya Shan udah mulai jatuh cinta sama Liu.
Esok harinya, Liu mengundang Shan untuk kencan lagi. Si manusia gurita yang mulai ragu sama Shan ikut andil, langsung datang ke lokasi pertemuan Shan dan Liu. Si manusia gurita pura-pura jadi koki, namun naas guys, tentakelnya jadi korban. Ada yang digoreng, dipanggang, bahkan digiling. Si manusia gurita otomatis luka parah dong. Malam harinya, semua duyung berkumpul dan manusia gurita mencurigai Shan udah jatuh cinta sama Liu. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Saat Shan buka pintunya, ternyata itu adalah Liu. Saat itu juga Liu tahu jati diri Shan. Dan semua orang yang ada di dalam rumah itu yang ternyata bukan manusia. Liu pun langsung ditangkap. Manusia gurita yang udah marah banget berusaha ngebunuh Liu. Manusia gurita ngasih tahu ke Liu bahwa proyeknya itu udah bunuh banyak duyung dan merusak ekosistem laut. Tapi saat itu, Shan nyelamatin Liu dengan cara motong tentakel manusia gurita. Liu pun langsung kabur dari tempat itu dan dia segera lapor ke polisi. Dia cerita kalau dia itu diculik oleh para duyung. Para polisi itu minta Liu memberikan ciri-cirinya dan mereka nyoba bikin sketsa duyung yang Liu maksud. Ternyata para polisi ini ngira Liu itu cuma ngada-ngada guys. Gemes banget mereka nahan ketawa. Liu yang kesal pun akhirnya pergi dari kantor polisi itu. Liu yang penasaran nyoba masuk ke ruang lab. Dia mau uji coba sonarnya. Ternyata dia aja nggak kuat. Padahal saat itu kekuatan sonar yang dipancarkan hanya 1/10 dari yang dipakai di laut. Liu pun meminta agar pemancar sonar itu dihentikan karena dia udah nyoba sendiri. Kekuatannya ngeri banget guys. Nah, si Liu malah cerita sama Roland kalau di Teluk Hijau itu banyak banget putri duyung yang tinggal. Saat itu Roland langsung masuk ke ruang rahasia. Ternyata di sana banyak peneliti duyung yang selama ini mencari keberadaan para duyung. Roland langsung mengerahkan orang-orangnya buat ngepung si Teluk Hijau. Mereka mulai menembaki para duyung yang sembunyi di bawah air. Saat itu banyak banget duyung yang terluka. Saat itu, Shan yang muncul ke permukaan langsung diserang guys dan mau dibunuh. Tapi untungnya Shan diselamatin oleh manusia gurita. Saat keadaan udah nggak terkendali, si nenek duyung langsung mengibaskan ekornya dan para penjahat pun pada KO. Ternyata masih ada pasukan lain yang berada di kapal. Mereka mencoba menembaki Shan yang berada di tengah laut. Shan terus dikejar dan Roland nembakin Shan dari atas helikopter. Saat Shan akan dibunuh oleh Roland, tiba-tiba aja Liu datang buat nyelamatin Shan. Liu terus ngelindungin Shan, meski saat itu Liu terus diserang dengan menggunakan panah. Tapi Liu nggak berhenti guys. Sepertinya Roland ini cemburu karena Liu lebih memilih Shan daripada dirinya. Walau Liu udah terluka parah, tapi Liu nggak berhenti buat nyelamatin Shan. Liu pun melemparkan Shan ke lautan. Di akhir cerita, terlihat Liu yang sudah menikah dengan Shan. Mereka hidup bersama dengan bahagia. Sekalipun mereka menyelam bersama ke dasar lautan, tentunya Liu tetap menggunakan pelindung berupa gelembung udara dan ceritanya pun berakhir. Nah, itu tadi guys alur film
cerita cinta antara manusia dan seorang putri duyung. Semoga kalian semua terhibur ya sama alur cerita yang aku bawain. Jangan lupa bahagia. See you, bye-bye.